wahdahu la syarikalah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini dalam session pertama telah hadir di hadapan kita semua dua narasumber. Ini merupakan keterwakilan dari unsur Jam'iyah. Yang kedua, keterwakilan dari pengambil kebijakan pertimbangan Jam'iyah. Adalah di samping kiri saya, di paling ujung ada Al-Ustaz Kiai Haji Usman Sholihuddin. Yang di sebelah kiri saya ada Profesor Dr. Maman Abdurrahman. Ini merupakan keterwakilan daripada Jam'iyah Persatuan Islam. Baiklah, dalam kesempatan kali ini di sesi pertama panitia memberikan arahan materi atau cakupan bahasan terkait dengan masalah pertama, strategi siasat Jam'iyah Persib menuju lebar bersyariah dalam Pilgub Jabar. Yang kedua, ini terkait dengan masalah siasat dalam perspektif syariah. Ini merupakan sebuah landasan di mana antara kebijakan dan juga landasan kebijakan ini akan kita pahami bersama agar kita tidak terjebak dalam sebuah konflik internal, di mana kalau kita memahami sama-sama maka akan muncul sebuah kedewasaan bersama dalam menghadapi event apapun atau dalam memahami kebijakan politik Jam'iyah terkait dengan masalah event yang akan kita selenggarakan atau yang akan kita ikuti di bulan Februari tanggal 24 mendatang. Ikhwatul iman rahimakumullah. Sedikit kalau berbicara terkait dengan masalah konteks strategi, mungkin kita sudah pada memahaminya, di mana kita akan memiliki sedikit gambaran bahwa ada disebut dengan strategi adalah pendekatan secara keseluruhan berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, di mana Jam'iyah sebagai wadah organisasi yang berasaskan syariah. Disinilah ada sebuah gagasan yang harus dibawa oleh kita semuanya atau dipahami oleh kita semuanya. Syariah menjadi sebuah gagasan utama. Yang kedua, bagaimana perencanaan gagasan itu bisa diaplikasikan dalam tataran konsep kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini merupakan sebuah hal yang harus diejawantahkan oleh kita semua, baik dalam kehidupan kita berorganisasi, berjamiah, ataupun dalam kehidupan kita secara pribadi sehari-hari. Kalau merunut jauh ke belakang, perhelatan atau pergulatan Jam'iyah Persib dalam politik atau dalam siasat kenegaraan di bangsa ini, kita mengenal ada nama M. Nasir. Salah satu hal yang kita ingat dari manifesto perjuangan politik Nasir adalah di mana beliau mengharapkan sebuah cita-cita tegaknya negara Islam di bumi pertiwi ini dengan segala konsekuensinya, sehingga muncul semangat perjuangan bangsa Indonesia atau dalam hal ini adalah umat Islam untuk memperjuangkan syariat Islam. Kemudian di era tahun 70-an kita mengenal ada Cak Nur. Beliau mengatakan bahwa dalam manifesto politik beliau, Islam yes, partai Islam no. Di mana dalam kondisi politik pada waktu itu tidak memungkinkan umat Islam bisa mendirikan atau bisa menjalankan Islam secara jelas atau secara zahir. Yang ketiga, dalam konteks hari ini mungkin kita memahami ada sebuah manifesto politik yang mungkin ini menjadi sebuah racun politik Persib dalam tanda kutip. Ini adalah kita mengenal suatu nama Yusril Iza Mahendra. Beliau memiliki gagasan, manifesto politiknya adalah adanya sebuah transformasi ajaran-ajaran Islam ke ranah konstitusi. Dalam konteks seperti ini, ada hal yang ingin saya pertanyakan, atau kami ingin pertanyakan dalam kesempatan kali ini, karena di sini sudah ada dua narasumber. Pertama,
adalah keterwakilan daripada jamiah dan kedua adalah keterwakilan daripada pengambil kebijakan syariah. Ini yang saya ingin pertanyakan mungkin yang pertama ke Profesor. Jamiah sebagai lembaga keumatan ini pastinya memiliki sebuah tujuan dan landasan dalam konteks pengambil kebijakan atau dalam konteks bersiasat. Yang ingin saya pertanyakan sederhana mungkin, Ustaz. Apa yang menjadi agenda politik jangka panjang maupun jangka pendek jamiah dalam konteks nasional maupun regional, khususnya dalam konteks Jawa Barat di Pilgub Jawa Barat 2013 ini. Oleh karena itu, waktu dan tempat saya persilakan kepada Al-Ustaz. Alhamdulillah, syada la ilaha illallah, syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Dua Dewan Isba, kemudian semua yang hadir. Daurah kita tadi disebut sebagai daurah siasah. Ini suatu hal yang baru sebenarnya dalam arti beri nama. Kalau pelaksanaannya dari dulu juga sudah terbiasa itu. Cuma nama saja yang diperbarui. Kalau pelaksanaan kegiatan baik itu tingkat pimpinan pusat atau wilayah dan daerah itu sudah biasa dilakukan. Berbicara politik sebenarnya adalah berbicara yang bukan masalah baru gitu dalam Islam itu. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita baca tarikh sirah Rasul, baru 2 tahun sampai di Madinah itu dia sudah mendirikan negara Madinah. Karena itu ada yang disebut Sohifah Madinah, di mana juga perjanjian-perjanjian antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, kaum muslimin, bahkan dengan umat non-muslim sudah ada di situ. Sehingga ada satu pasal, kalau dipasalkan lah, lil Yahudi dinuhum, wali muslimin dinuhum. Yahudi agama mereka, orang Islam agama mereka. Tidak boleh campur aduk gitu. Tapi jelas kekuasaan itu penting. Karena kalau Rasul pada waktu tidak mendeklar tentang negara, bagaimana menerapkan syariat dalam arti yang berkaitan dengan pidana khususnya, dan sangat penting sekali dalam membangun negara itu. Kalau keperdataan itu sudah berjalan, walaupun sedang di Mekah juga. Tapi untuk masalah pidana, itu baru berjalan di Madinah. Bagaimana menghukum orang yang murtad, orang yang membunuh misalnya, kisah. Kemudian orang melakukan berzina dan lain sebagainya itu minuman keras. Jadi sehingga dalam maqasid syariah itu akan dilihat nanti ada 5 poin paling tidak yang diterapkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, dan itu ketika negara Madinah berdiri. Walaupun perjanjian itu ternyata dikhianati oleh orang Yahudi dan memang kelakuannya seperti itu. Walaupun sekarang berkhianat juga pada perjanjian ketika Palestina dan Israel, ya, bahkan PBB sudah setuju, tapi mereka berkhianat terus. Dari dulu sebenarnya sejarahnya. Zaman Rasul. Nah, dari situ politik itu mulai ada, yaitu dengan negara Madinah itu. Untuk lebih jelasnya tentu saja silakan baca Sirah Nabawiyah, ya, sejarah Rasul yang berkaitan dengan itu. Karya Ibnu Hisham itu sangat jelas di situ, ya, berbicara tentang sirah yang berkaitan dengan Sohifah Madinah. Dan itu juga yang biasa menjadi landasan dari para politisi saat ini, bagaimana pentingnya kaum muslimin berkiprah dalam negara. Saya sebut Allah yarham Pak Nasir misalnya, banyak sekali jasanya baik terhadap intern umat Islam maupun
terhadap NKRI ini, dan dia sebagai pencetus dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pada waktu itu diterima oleh Presiden. Nah, kenapa juga misalnya dulu ketika awal kemerdekaan ada Piagam Jakarta? Itu karena memahami betul, perlu ini Piagam Jakarta itu. Walaupun pada akhirnya ditolak atau dikhianatilah paling tidak oleh kelompok tertentu, akhirnya hilang juga. Tapi dalam dekret Presiden tahun 59 itu ternyata Presiden saat itu mengatakan walaupun ya, Piagam Jakarta tidak bisa berlaku karena umat Islam perang terus waktu itu, ya, dalam arti tidak selesai-selesai di parlemen, maka ternyata kata Presiden dalam dekretnya tidak boleh ada peraturan perundang-undangan ke depan itu yang bertentangan dengan Piagam Jakarta. Ini penting kalimat ini supaya tahu kita bahwa para politisi sekarang yang berada di mana itu jangan mengkhianati terhadap Piagam Jakarta yang ada. Nah, ini penting. Nah, oleh karena itu ketika berbicara politik sekarang ini saya tidak akan berbicara secara khusus pilgub, ini secara umum saja. Salah satu hal yang berkaitan politik biasanya golput. Karena itu saya menyusun paper tentang golput itu. Golput itu boleh atau tidak? Itu pertanyaan. Ya. Setuju ya kan wayana golput we. Itu tergantung situasi dan kondisi sebenarnya. Golput itu dimungkinkan kalau negara ini sudah syariat Islam dasarnya. Mungkin saja. Tapi ketika ini berebut ideologi, maka golput menjadi tidak boleh. Kalau berebut ideologi, kan yang menang nanti orang lain itu. Itu saya itu. Jadi kalau dulu sebut saja Piagam Jakarta itu menang dan menjadi negara Islam nih, bukan negara Muslim ya. Sekarang konsep kenegaraan itu ada dua, negara Islam dan negara Muslim. Kalau negara Muslim itu negara yang banyaknya umat Islam, tapi negara Islam yang dasar dari undang-undangnya, dasar negaranya adalah Islam, itu negara Islam. Kita tidak termasuk di situ. Dan negara itu penting, ya, karena berkaitan dengan kepemimpinan juga di situ. Ya, speaker saya berbicara tentang kepemimpinan, wajib padanya jangankan jutaan, puluhan dan ratusan juta, 3 orang juga harus ada pemimpinnya. Bahwa nanti ada pemimpin itu, pemimpin ini, enggak persoalan, tapi yang namanya pimpinan negara itu harus ada, karena ini mengatur negara. Kalau tidak, chaos kita dan dikuasai oleh orang lain. Dikuasai oleh orang lain. Oh, ini masyarakatnya ya, tidak ada negaranya. Datang itu penguasa yang lain. Mempersiapkan ini. Nah, kemudian berkaitan dengan kenegaraan ini, tadi saya menyebut tentang golput. Indonesia itu sekarang masih berebut ideologi masalahnya. Betul, katanya di situ ada ideologi yang tidak bisa diubah Pancasila. Apa benar gitu ya. Apalagi PKI sekarang mau muncul lagi, harus ingat itu. PKI, nah sekarang dengan model-modelnya yang baru, komunisme ini, sudah muncul lagi. Ideologi itu kan bukan hanya berkaitan dengan itu. Liberalisme sekarang yang menafsirkan ajaran agama semaunya sehingga di Indonesia ada pembelaan asasi manusia yang membolehkan perkawinan sejenis, ya, itu kan ideologi juga, liberalisme, pluralisme yang mengatakan bahwa semua agama benar, tidak ada yang salah, itu bentuk ideologi juga. Bisa kita bayangkan, kalau kepala negara atau pimpinan negara ini atau di daerah kemudian seperti itu. Karena kebetulan dia didukung oleh orang-orang semacam itu. Dan Jawa Barat itu ada kecenderungan ke sana, kalau berbicara Jawa Barat ya. Ada kecenderungan ke sana. Oleh karena itu maka ketika berbicara ideologi ini, maka kita karena masih perang ideologi, ya, disebutnya Hizbul Fikri sekarang ini, tidak bisa kita melakukan tindakan atau berbuat golput. Ada dasar sebenarnya. Imam Ali radhiyallahu anhu dulu pernah dicela habis-habisan gitu, Al-Abbas gitu. Waktu dia diangkat jadi formatur untuk mengangkat khalifah. Tapi kemudian Imam Ali mengatakan begini, "Kana amron 'aziman lam aro al-khuruj minhu." Ini
perkara besar ini, kepemimpinan ini. Saya tidak bisa untuk golput di situ. Atau tidak bisa untuk walkout di situ. Kan walkout itu bentuk daripada golput juga. Nah, karena itu Imam Ali tetap konsisten di situ. Dan akhirnya dia itu memilih sesuai dengan apa yang harus dipilih oleh beliau. Walaupun pada akhirnya yang menang adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Itu kan peristiwanya pada waktu akan pergantian khalifah setelah Umar radhiyallahu anhu wafat. Nah, ini barangkali yang penting bahwa dalam konteks politik dimanapun di Indonesia ataupun di daerah, saya tidak ingin menyebut secara khusus, jangan sampai terjadi hanya yang jadi persoalan siapa yang akan membawa terhadap pemeliharaan yang disebut amar ma'ruf nahi munkar gitu sekarang ini ya. Kalau tidak ada negara sangat sulit itu untuk mengatakan melarang yang disebut aliran sesat itu. Sulit sekali itu. Kita bisa nggak hormat? Bisa berfatwa, tapi melarang nggak bisa. Berfatwa oke, melarang tidak bisa. Tapi kalau negara yang melarang, nah itu, disitulah pentingnya. Ya. Ustaz cuma ceramah di masjid, tidak bisa lalu mencegah orang minuman keras itu. Tapi Habib bisa, RT, RW bisa itu. Itu masalahnya. Ya. Kita hanya bisa berfatwa, kita hanya bisa berceramah. Tapi untuk langsung sampai implementasi apalagi ada aturannya, seperti pelarangan Ahmadiyah contoh di Jawa Barat, atau pelarangan aliran sesat secara nasional, karena itu ada undang-undangnya, nomor 1 tahun 65 itu, nah itu ada undang-undang itu di situ. Nah itulah barangkali perlunya kita itu terlibat dalam bidang politik saat ini. Karena kalau tidak, kita yang menang adalah yang anti-Islam, yang menang adalah yang akan menghidupkan PKI lagi misalnya, dan yang menang adalah mereka-mereka yang tidak suka terhadap syariat ini. Tidak ada kalau itu jadi fatwa, dan ketua umum nggak boleh itu, ya. Itu bagiannya orang PW itu diskusi seperti itu, ya. Jadi ketua umum itu tidak bisa berfatwa seperti itu, ya. Nanti disalahkan juga, gitu. Nah, PW itu harus masak di situ, karena ada bidangnya. Kalau sudah presiden mungkin gitu, ya. Tapi ini ada tingkat, ya. Walaupun bisa saja dialog ada masukan-masukan bagaimana bagusnya. Tapi tadi intinya melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Itu inti daripada yang namanya kepala negara itu satu. Yang kedua, jadi kepala daerah jangan menyangan duit, tapi benar-benar ingin memperbaiki masyarakat. Kenapa? Karena banyak yang seperti itu. Ya. Kalau dia punya gaji ya dia, punya honor ya iya. Tapi kalau tujuannya sejak awal itu mencari kekayaan, nah itu yang harus ditolak. Ada nggak di situ untuk dakwah, untuk tarbiyah, untuk islahul ummah misalnya, islah ijtimaiyah, ada nggak gitu? Itu saja prinsip-prinsipnya saja kita itu. Tidak usah sampai, kalau saya tidak usah sampai menyebut nama orang. Mana yang kira-kira itu dia itu bisa tadi itu ya dakwah, tarbiyah, islahul ummah, islahul ijtimaiyah. Saya kira itu dari saya, mudah-mudahan saja ada sedikit masukan. Walaupun Ustaz saya itu ditunggu di Cimahi gitu ya rumahnya. Nah abdi bungkul helanan gitu 5 menit mah kanggo ngawala persoalan ke Ustaz nyalira. Saya pikir mungkin di sini ada moderator Ustaz. Jadi mohon maaf mungkin kalau pamit mungkin ke moderator mungkin ya. Dan kepada semuanya gitu. Artinya ya kami memohon bahwa kehadiran Ustaz ini dari awal sampai akhir ya sangat diharapkan. Oke. Banyak orang yang membutuhkan, termasuk PD yang sekarang menumpuk. Oke. Baiklah, dengan tanpa mengerucut hormat, kami pikir memang karena beliau adalah sosok pemimpin umat, jadi bagian umat yang lain pun harus bisa dilayani gitu kan. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi hormat sekali lagi. Dan mohon maaf Ustaz apabila memang Prof harus tidak mengikuti sampai akhir mungkin. Dan saya pikir ini ada pesan mungkin ya. Saya berikan pada dua penanya sebelum Profesor meninggalkan tempat ini. Ini di samping kanan saya ada
ibu-ibu dan di samping kiri saya ada bapak-bapak. Saya pikir ini satu orang perwakilan dari ibu-ibu dan satu orang perwakilan dari bapak-bapak. Silakan. Pak Kiai, nama saya Ibu Muhammad Soha dari Masjid As-Sakinah. Ada satu pertanyaan yang sekarang lagi santer-santernya tentang pemilihan pemimpin wanita. Sedangkan sudah ada keterangan dari Abu Ustaz bahwa wanita itu tidak boleh jadi pimpinan. Bagaimana menurut Abu Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Selanjutnya. Sudah Kota Bandung. Jadi saya tanyakan kepada Ustaz. Setelah tadi menyimak, Ustaz tadi mengatakan bahwa golput itu tidak boleh kalau dalam suasana pemerintahan yang belum Islam. Kemudian berlandaskan apa yang diungkapkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau memilih tidak golput. Kalau dilihat dari segi landasan, kalau saya mengatakan berdasarkan yang diungkapkan oleh Ali bin Abi Thalib, menurut hemat saya itu kurang begitu tepat. Kenapa demikian? Kan Ali mengatakan tidak mau golput karena memang suasana dalam negara Islam. Seharusnya jangan itu yang diungkapkan. Malah kalau mau sebaliknya, justru kalau dalam suasana yang memang di luar daripada agama Islam, maka justru golput itu harus. Itu bukan sebaliknya. Mungkin itu terima kasih. Oke. Sudah ada fatwa di versi itu, khususnya kepala negara ya, diharamkan nanti ketika sidang di Dewan Isbah itu akan lebih menjelaskan dalam diskusi ke depan. Walaupun ada semacam ya keringanan ya untuk kepala-kepala daerah yang tidak tinggi seperti ada wali kota, ada daerah seperti kabupaten dan lain sebagainya, walaupun itu tetap yang harus dipilih yang diutamakan adalah kaum pria karena ya idealnya setiap kepala negara atau pemimpin itu kan kalau di kita ada diatur dari aspek duduk mereka misalnya harus di mana kan begitu. Jadi ada sampai tata krama seperti itu harus diatur ya. Walaupun ini merupakan salah satu telaah yang cukup lama berdasarkan pada salah satu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yufliha qaumun walau amrohum imra'atan. Tidak akan bahagia suatu kaum walaupun bila dia itu menyerahkan urusannya pada kaum perempuan. Jadi urusannya urusan kebahagiaan. Nah ini tentu saja sudah lama sebenarnya dikasih bahwa yang wajib dipilih khususnya dalam konteks kenegaraan itu adalah kepala-kepala pimpinan-pimpinan seperti negara ini adalah dari laki-laki. Itu memang ada terangannya, itu satu. Yang kedua mengenai golput tadi ya. Jadi kalau di kalangan muslim saja dia tidak bisa meninggalkan, apalagi kalau non-muslim begitu berpikirnya. Jadi berpikirnya ulawiyat gitu ya. Kalau di kalangan muslim saja misalnya di situ cukup berbahaya atau sangat membahayakan atau tidak bagus kalau kita golput, apalagi kalau kita itu di non-muslim. Sami sareng kieu mangga nyanggakeun begitu. Kan sama dengan diberi. Beda satu saja, itu mereka yang menang. Itu masalahnya. Itu. Jangankan ratusan atau puluhan. Jadi kalau kita tidak ikut memilih itu, apalagi di sini misalnya atau di mana dalam pimpinan negara itu ada orang-orang yang muslim misalnya, itu Jakarta itu terjadi juga kan akibat dari mana itu antara lainnya itu mereka kan harus bertanggung jawab mestinya itu. Lepas daripada benar dan salahnya di sana itu orang-orang yang melakukan itu pada akhirnya kan terjadi juga. Jadi kalau golput ketika kita ingin memilih kepala negara dan lain sebagainya itu adalah merupakan sesuatu yang tidak baik, bahkan bisa saja suatu saat diharamkan karena sama dengan mangga nyanggakeun kaeun pimpin negara. Nah itu ada di percaya itu bisa-bisa di situ dibahas mengenai golput itu, tinggal dibaca saja ya. Kalau ada harus tidak ada pimpinan wajib ada dan harus orang
yang adil begitu. Iya, ya. Saya kira itu jawaban dari saya dan mudah-mudahan ini merupakan bagian nanti yang akan didiskusikan selanjutnya. Ya. Saya ucapkan terima kasih. Punten sekali kegiatan akhirnya. Saya agak lupa ini ke Pak Ujo atau almarhum ya. Saya berdoa saja mudah-mudahan almarhum Pak Ujo yang sudah sebut saja mensodakokan tempat ini dan tempat ini sangat bagus menurut saya. Itu sangat ramah lingkungan karena saya orang lingkungan dan tidak apa-apalah kalau segala acara ada di sini gitu. Pilih ayah pemuda atau pemudi yang belum nikah, saya setuju tempatnya di sini gitu ya. Ya. Mudah-mudahan Pak Hajindo yang mensodakokan tempat ini untuk acara ini mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah. Atur nuhun Bu Haji, mangga teu nanaon abdi gratis di dieu gitu. Jazakumullah khairan. Amin ya muji wa sayyid. Saya kira itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa benar. Allah yaqulu baydina ila ma fi khairul lil Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kita mengambil sebuah pemahaman terkait dengan masalah konteks politik pada hari ini. Saya ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan dan mohon untuk memberikan aplaus atau tepuk tangan kepada Ustaz. Oh ya, maaf Ustaz, katanya sebelum ini ada cenderamata untuk dia. Pak, di belakang. Tolong diabadikan. Ya, tepuk tangan sekali lagi ke persoalan. Depan. Baiklah, sekali lagi tanpa mengurangi kehormatan.